Illa siratan nabawiyata wa sayra sahabati radhiyallahu anhum wa tarikhahum hiyal qudwatul hasanatu fi manahijid du'ati. Sesungguhnya sirah nabawiyah wa sayra sahabati dan sirah sahabat, sejarah sahabat radhiyallahu anhum wa tarikhahum dan sejarah beliau, hiyal qudwatul hasanatu adalah merupakan keteladanan yang baik fi manahijid du'ati, di dalam beberapa metode bagi para dai, ya, bagi para dai. Wal masdarul kabiru, serta juga menjadi sumber yang besar, likuwatihim al-imaniyati wa atifatihim ad-diniyati. Kenapa sirah nabawiyah serta sirah sahabat itu menjadi sumber yang besar? Alasannya likuwatihim al-imaniyati, karena kuatnya keimanan mereka, wa atifatihim ad-diniyati, dan empati keagamaan mereka, yaktabisuna minha syu'latal imani, yaktabisuna mereka mengambil, ya, mereka mengambil minha dari sirah itu, mengambil syu'latal imani, para sahabat itu mengambil dari sirah nabawiyah itu syu'latal imani, kepada cahaya keimanan, wa yush'iluna biha majamiral qulubi, wa yush'iluna, dan mereka menerangi biha, kepada biha, dengan sirah itu mereka menerangi majamiral qulubi, kepada cahaya hati. Yarawna fiha da'watan ihtadanaha al-iman was-sidqu. Yarawna, mereka melihat, fiha, di dalam dakwah, atau fiha, di dalam sirah itu mereka melihat da'watan, akan dakwah ihtadanaha al-iman was-sidqu. Ihtadanaha, yang mengapit, atau yang apa gini, apa namanya, ihtadanaha, yang mengapit, atau yang apa begini itu namanya, yang merawat kepada dakwah itu, al-iman was-sidqu, ya, keimanan dan kejujuran. Fahanat, maka menjadi remeh, temeh, fisabiliha, di dalam jalan berdakwah, menjadi remeh al-anfusu, jiwa-jiwa, ala ashabiha, atas pemilik-pemiliknya, wal amwalu, dan harta, ala arbabiha, atas sama pemilik-pemiliknya, wal ashiratu, dan juga menjadi remeh kerabat, ala ahliha, atas keluarganya, wastu'dzibal azabu li ajliha, dan dirasakan al-azabu, kepedihan, li ajliha, demi dakwah itu. Wa tataba'at ar-rahilatu, dan berkelanjutan ar-rahilatu, perjalanan-perjalanan, lilashriha, demi menyebarkan dakwah itu, fi masyarikil ardi wa magharibiha, di bumi masyrik dan juga di bumi maghrib, wa suhuliha wa huzuliha, dan mudahnya rahilat, wa huzuliha, dan pedihnya rahilat, atau mudahnya dakwah, wa huzuliha, dan kepedihan dakwah, wa aghwariha, dan di bumi bagian pedalaman, wa anjadiha, maupun bumi yang terang, yang nyaman. Fanusiyat, maka terlupakan,
fi dzalika, di dalam itu dakwah, menjadi terlupakan alladzatu, apa kelezatan-kelezatan, wa hujratir rohatu, wa hujrat, dan ditinggalkan ar-rohatu, apa kesenangan-kesenangan, wa turikat, dan ditinggalkan apa al-autalu, apa tanah air, al-autalu, apa tanah air, wa budhilat al-muhaju, dan diberikan, dicurahkan al-muhaju, apa jiwa, wa hurrul amwali, dan juga kebebasan harta, hatta ufdiya al-yaqinu 'alal qulubi, sehingga teranugerahkan al-yaqinu, apa suatu keyakinan, 'alal qulubi, atas hati. Wa sayutara 'alal nufusi wal 'uquli, wa sayutara, dan mendominasi apa yakin, 'alal nufusi, atas jiwa, wal 'uquli, dan akal. Wa aqbalatil qulubu 'ala Allahi, wa aqbalat, dan sehingga menghadap al-qulubu, apa hati, 'ala Allahi, atas Allah. Wa habbat rihul imani, dan bertiup rihul imani, apa angin keimanan itu, qawiyatan, hali menguat, qawiyatan, hali menguat, asifatan, juga kuat, thayyibatan, yang baik, mubarakatan, serta penuh keberkahan. Wa qamat daulatut tauhid wal imani, dan menjadi berdiri tegak daulatut tauhidi, apa negara tauhid, wal imani, dan keimanan, wal ibadati, dan ibadah, wat taqwa, serta takwa, wan tasyarat, dan tersebar al hidayatu, apa hidayah, fil alami, di alam semesta, wa dakhalan nasu, dan masuk an-nasu, siapa manusia, fi dinillahi, di dalam agama Allah, afwaja, secara bergelombang, berduyun-duyun. Inilah tentang dakwah. Bagaimana seharusnya kita berdakwah. Dakwah Islamiyah tentu harus mengarah kepada, sebagai acuan utama, harus mengarah kepada sirah nabawiyah, sirah sahabat, serta sejarah sahabat. Karena itu adalah menjadi keteladanan kita, keteladanan yang baik di dalam berdakwah, di dalam menyebarkan dakwah Islamiyah itu. Kenapa? Karena berdasarkan keimanan dan kedekatan para sahabat itu kepada Nabi, maka hati ini akan menjadi terang, hati beliau-beliau itu menjadi terang, penuh dengan keimanan dan penuh dengan kejujuran. Nah, ketika sudah keimanan itu sudah dominan di dalam hati, maka konsekuensi di dalam dakwah itu akan mereka rasakan dengan tetap dengan tersenyum, sekalipun itu pahit. Misalnya mereka harus menggadaikan nyawa akibat berdakwah itu, hilangnya harta, berani meninggalkan keluarga dan lain-lain, bahkan meninggalkan negaranya sendiri pun demi dalam rangka dakwah Islamiyah, berani mereka tinggalkan. Banyak contoh-contohnya, tidak usah jauh-jauh, termasuk seperti Syekh Ammar itu kan harus dideportasi dari negara dan keluarganya waktu itu. Sebelumnya kan begitu. Sebelum akhirnya ketemu lagi dengan keluarganya. Motivasinya satu, apa itu? Dakwah. Kenapa kok begitu kuat? Iya, karena keyakinan akan jaminan Allah, keyakinan akan janji Allah itu begitu kuat mendominasi dalam hatinya. Gitu ya. Nah, ketika itu yang menjadi motivasinya, yakni rujukannya adalah sirah nabawiyah, maka di situ
Ada kelembutan di dalam berdakwah sebagaimana Nabi menyampaikan dakwah Islamiyah kepada kaumnya, yang pada gilirannya orang banyak berempati dan masuk Islam. Wa min huna, dan dari sini ishtaddat, menjadi kuat, ilayatul muslihina, apa kepedulian muslih, para muslih, wal mujaddidin, dan para pembaharu, bihadhihi siratil mubarakati, dengan sirah mubarakah ini, litakula, agar supaya ada apa sirah ini, kudwatan hasanatan, ialah menjadi panutan atau menjadi keteladanan yang baik, wa maddatan, dan menjadi satu materi, litajdidil ba'thi al-jadidi fi hayatil muslimina, untuk memperbaharui semangat yang baru fi hayatil muslimina, dalam kehidupan orang-orang muslim, wa iqadhi himamihim, dan membangkitkan semangat mereka, wa ilhami qulubihim, dan mengobarkan hati mereka, bijadwatil imani, dengan kobaran iman, wal hamasatid diniyati, dan gairah, dan gairah keagamaan. Kita belajar sirah mubarakah ini, sirah nabawiyah serta sejarah para sahabat itu, tujuannya sebagai qudwah hasanah yang kemudian dapat membangkitkan semangat juang, semangat menyebarkan Islam, walaysa limujarradil wukuf 'alal waqa'i at-tarikhiyah, bukan hanya semata-mata tahu, bukan hanya sekedar untuk tahu terhadap peristiwa-peristiwa sejarah, tak berhenti di situ, tetapi bagaimana itu menjadi spirit di dalam dakwah kita. Ausardil qasasi wal ahdas, atau bukan hanya semata-mata menyajikan kisah-kisah, wal ahdasi, dan peristiwa-peristiwa, bukan, bal, akan tetapi limusyahadatil haqiqatil islamiyati, demi untuk melihat hakikatnya Islam, fi majmu'iha, di dalam keseluruhan, al-amali, yang bersifat praktis, at-tatbiki, yang bersifat tatbiki, ya, melihat hakikatnya Islam mujassadatan, ya, mujassadatan, terwujud atau terbentuk, mewujud kamilatan secara sempurna, ya, fi misliha al-a'la, fi masaliha al-a'la, dalam perumpamaan yang agung, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi al-kiram. Itu bukan hanya sekedar tahu, tetapi bagaimana kita mengenal sosok Nabi untuk kemudian dijadikan sebagai spirit dalam dakwah kita. Walastakhlisu min hadhihi sirah al-atirah, walastakhlisu, dan kami membuat kesimpulan, katakanlah meringkas, min hadhihi sirati, dari sirah al-atirah yang bau semerbak ini, yang semerbak harum ini, wa tarikh al-majid, dan sejarah yang agung ini, bil nisbati lid da'watil islamiyyati, dengan disandarkan kepada dakwah Islamiyah, kami membuat rangkuman atau membuat kesimpulan, muqaddimatan, akan muqaddimah. Jadi isi kitab ini pertama isi muqaddimah. Isinya muqaddimah itu apa? Muqaddimah, ya, adapun muqaddimah itu tali'atul khairi wa isyaratul nuri wal falah li tahyiyati asbabid da'wah. Tali'atul khairi, garis terdepan sebenarnya, itu tali'ah itu garisnya, motif kebaikan atau garis terdepan dalam hal kebaikan, wa isyaratul nuri, dan isyaratul nur, isyarah cahaya, wal falahi, dan kesuksesan, keberuntungan, litahyati asbabid da'wati, untuk mempersiapkan asbabud da'wah. Tentu kita di dalam melakukan sesuatu
ada hal-hal yang mesti kita persiapkan sehingga sesuatu yang kita rencanakan itu dapat terpenuhi, dapat kita raih dengan baik, kan begitu ya. Maka apa yang mesti harus dipersiapkan? Thaliatul khair ini itu harus dipersiapkan. Kemudian wabila ususiha, dan membangun dasar-dasarnya dakwah, wa ta'sili usuliha, dan juga sama membangun dasar-dasarnya dakwah. Itu isinya muqaddimah. Wababal, dan satu bab lagi, huwal ikhlasu, adalah ikhlas. Alladzi ikhlas yatamassalu, yang berbuat siapa seseorang, fi tajarrudiha, di dalam memfokuskan atau di dalam mengosongkan dakwah, fi tajarrudiha, di dalam mengosongkan dakwah, dikosongkan minal ahwa'i, dari keinginan hawa nafsu, wal auradi, dan tujuan-tujuan yang selain ukhrawi, dan tujuan-tujuan sementara. Wa amalan jaddan, dan tindakan yang baik. Bagaimana kita mesti harus bertindak? Huwa, yang ada pun amalan jaddan itu, al mujahadatul kamilatu, ialah mujahadah, kesungguhan yang sempurna, al mutlaqatu, yang mutlaqah, li tarbiyatil nafsi, demi untuk mendidik jiwa. Al i'dad lid da'wati wa tahyiyati asbabiha. Al i'dad lid da'wati, mempersiapkan dakwah, wa tahyiyatu asbabiha, dan mempersiapkan sebab-sebab dakwah. Apa yang mesti kita persiapkan di dalam berdakwah? Hal apa saja yang mesti harus kita perlui dalam berdakwah? Wa fi muqaddimatid da'wati, dan di dalam muqaddimah dakwah, dalam pendahuluan dakwah itu, tatimmu, menjadi sempurna, tahyiyatu asbabid da'wati, apa persiapan sebab-sebab dakwah. Wa tajmi'il quwa, dan juga menjadi sempurna apa persiapan memfokuskan kekuatan, menghimpun kekuatan. Wa mura'ati ma yahtajuhu al-hal wal waqi', dan juga dapat menjadi sempurna apa persiapan di dalam menjaga sesuatu, yahtajuhu, yang membutuhkanhu kepada ma'al halu, apa keadaan, wal waqi'u, dan peristiwa. Kalau peristiwa seperti ini, apa yang mesti dibutuhkan? Kalau begini, bagaimana seharusnya kita melakukan? Nah, itu semuanya berada di dalam planning muqaddimah, ya kan? Planning bagaimana kita melakukan dakwah itu. Laqad barrat ad-da'watul islamiyatu. Laqad barrat, sungguh telah lewat, telah berlalu, ad-da'watul islamiyatu, apa dakwah Islamiyah, mundu bi'satil nabiyyi, sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila anirtahala, hingga berpindah, ila rafiqil a'la, kepada rafiqil a'la, ya, hingga berpindah sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Nabi Muhammad berpindah itu ila anil tahala bimarah illa mukhtalifatin, dengan proses perjalanan yang bermacam-macam. Nabi di dalam berdakwah itu hingga beliau wafat, kembali kepada Allah, mengalami banyak marahil mukhtalifah. Istabarrat ad-da'watu sirran, berlangsung ad-da'watu, apa dakwah Nabi itu, sirran, secara rahasia,
itu dilakukan salasa salawatin, dilakukan selama 3 tahun. Summan takolat, kemudian berpindah apa dakwah ila marhalatil jahri, kepada dakwah secara terang-terangan bil lisani, dengan lisan. Beliau menyampaikan, mengajak secara langsung. Dula qitalin ilal hijrati, dula qitalin, tanpa melalui peperangan, tanpa melalui peperangan. Itu dilakukan ilal hijrati, sampai beliau berhijrah. Summan takolat, kemudian berpindah apa dakwah itu ila harkati qitalil mu'taddina wal badiina bil qital wasyarri ila sulhil hudaybiyati. Summan takolat, kemudian berpindah apa dakwah itu ila harkati qitalil mu'taddina, kepada gerakan memerangi orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak angkuh, wal badiina, dan orang-orang yang menyerang kepada Nabi, bil qitali, dengan cara diperangi, wasyarri, dan bil qitali, dengan peperangan, ya, wasyarri, dan keburukan, ila sulhil hudaybiyati, sampai terjadinya suluh Hudaybiyah. Summan takolat, kemudian berpindah apa dakwah itu ila qitali kulli man, kepada memerangi setiap orang, waqafa, yang menghadang, siapa amal itu, yang menghalang-halangi siapa amal itu, fi sabilid da'wati, di jalan dakwah. Wa kana min jumlati tahyati asbabid da'wati ba'sul kutubi, atau ba'sul kuttabi wa murasalatul muluki wa ru'asa'il alam yad'uhum ilal Islam. Wa kana, dal ada, min jumlati tahyati asbabid da'wati, ialah sebagian di antara sejumlah persiapan asbabid da'wah, ba'sul kuttabi, adapun ya mengutus para kutab, juru tulis, wa murasalatul muluki, dan berkirim surat kepada raja-raja, wa ru'asa'il alam, dan pemimpin-pemimpin alam, yad'uhum, mengajak siapa Nabi, hum, kepada mereka, ilal islami, supaya masuk Islam. Walabzima, dan meninggalkan, dan mengajak kepada mereka supaya labziman, meninggalkan sesuatu, hum, yang ada pun mereka, alaihi, ialah atas ma, apa itu isinya ma, minal adyanil batilati, berupa agama-agama al-batilati, yang batilah. Mula-mula yang dilakukan oleh Nabi dalam dakwah yang dilakukan secara terang-terangan adalah dengan berkirim surat, ya kan, menunjuk para juru tulis untuk supaya mengirimkan surat kepada para raja-raja dan pemimpin agar supaya mereka masuk Islam dan meninggalkan agama yang batil. Summa ikhtiyarur rijali alladzina yaqumuna bihadhil muhimmah. Kemudian selanjutnya Nabi memilih tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh alladzina yaqumuna, alladzina, orang-orang yaqumuna, yang dapat melakukan, siapa alladzina bihadhil muhimmati, dengan hal yang penting ini, bisyarti ayyakuna, ya, bisyarti ayyakuna, dengan syarat ayyakuna, ada siapa rijal itu, kulla rajulil, adalah setiap orang, yutqinu, yang mendalam siapa kullu rajul, lughatal qaumi, kepada bahasanya kaum, alladzina ba'asahu, alladzina kaum ba'asahu, yang mengutus siapa Nabi, hu, kepada rajul, ilaihim, kepada kaum. Untuk kemudian Nabi memilih
para sahabat yang piawai di dalam berdiplomasi dan juga ahli di dalam berbahasa, ngerti bahasa, kamu kesana, sehingga bisa berbaur, bisa mengajak dengan baik. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Hal ini juga sebagaimana kita terima cerita-cerita dari guru-guru kita, bagaimana Ki As'ad berdakwah. Mula-mula yang dilakukan oleh Ki As'ad saat beliau membantu abah beliau, guru kita almarhum, ya, Kiai Haji Syamsul Arifin, beliau ketika kali pertama nyampe ke sini, beliau sering kali keluar ngajar di siang hari, malam itu keluar menemui orang-orang kampung untuk kemudian diajari sholat, diajari ngaji, kemudian dibuat musalla, bahkan masjid yang kalau misalnya sudah berjalan untuk kemudian Ki As'ad mengutus santrinya melanjutkan apa yang dilakukan oleh beliau. Terus begitu, pelan-pelan. Luar biasa. Kalau kita kan santai-santai dia. Wa hadza kulluhu yadullu ala annahu yanbaghi 'ala al-muslimina an yuhayyi'u lid-da'wati al-islamiyyati wasailaha wa asbabaha. Wa hadza kullu, adapun ini semua, yadullu ialah menunjukkan ala annahu, bahwa sesungguhnya yang bagi seharusnya 'alal muslimina, seharusnya atas orang-orang muslim, ayyuhayyi'u, seharusnya orang-orang muslim itu mempersiapkan lidda'watil islamiyyati, untuk dakwah Islamiyah, menyiapkan wasailaha, media-medianya dakwah, wa asbabaha, dan asbabud dakwah, wa alla takula walidatan yaubil wa takhtita sa'atil ala wajhil irtihali, katanya. Dan agar supaya tidak ada apa dakwah itu walidata yaumil, hanya seumur bayi satu hari. Kenapa mesti harus dipersiapkan? Supaya dakwahnya itu tidak hanya seumur jagung, ya kan? Semangat tai ayam, iya, kayak kerupuk semangatnya, kena angin lenyap. Nah, itu yang terjadi. Walidata yaumil wa takhtita sa'atin, dan halnya melintas sesaat, ala wajhil irtihali, ya, atas irtihal, seperti orang yang berjalan saja, tidak tekun, supaya tidak seperti itu. Tapi kalau kita persiapkan dengan matang, luar biasa. Itu wa alla takula walidata yaumil wa takhtita sa'atin ala wajhil irtihal. Yang terjadi kan banyak orang yang semangat kemudian melempem sudah, gitu. Allah. Wa kana min jumlati tahiyati asbabid da'wati, dan ada min jumlati tahiyati asbabid da'wati, ialah sebagian dari sejumlah persiapan, ya, mempersiapkan sebab-sebab dakwah, at-tarbiyatul amaliyatu li ikhrajil alim ad-da'i al-ghuyur. At-tarbiyatul amaliyatu, adapun pendidikan yang bersifat amaliyah. Tujuannya apa? Li ikhrajil alim ad-da'i al-ghuyur, untuk mengeluarkan orang alim, ad-da'i, yang menjadi pendakwah, al-ghuyuri, yang memiliki sensitivitas tinggi. Li'annal ilma biduni ghirah jamidatun, karena ilmu tanpa ghirah, tanpa semangat itu, jamidul, itu menjadi stagna, menjadi jamid, tidak bisa berkembang. La syu'ura fihi wala ihsasa, tidak memiliki sensitivitas, tak memiliki kepedulian, jadinya tak memiliki perasaan.
hanya alim saja, kemudian seperti apa namanya tetangganya tidak mau tahu bahwa tetangganya dia tidak sholat, tidak mau tahu tetangganya tidak bisa ngaji, tidak mau tahu tetangganya lapar dan lain-lain. Cuma alim. Kama annal ghirata wahdaha bila ilmin la tasluhu lil qiyadati war riyadati wal irsyad. Sebagaimana halnya semangat, gairah saja bila ilmil, tanpa ilmu itu la tasluhu, tak layak apa ghirah itu lil qiyadati, untuk memimpin, untuk menjadi pemimpin, war riyadati wal irsyad, sama ini untuk memimpin. Wa hadzal ladzi yanbaghi an la naqa fihi. Wa hadzal ladzi, adapun hal ini, ya, adapun hal ini yang bagi seharusnya Allah naqa, tidak terjadi fihi, di dalam alladzi, fanudayyi'u, maka kita akan menyia-nyiakan baina alimil, antara orang yang alim, bila ghiratin, tetapi tanpa adanya gairah, wala timamin, dan juga tanpa adanya kepedulian, ala hurmatillahi, atas hal-hal yang terhormat, atas hal-hal yang mulia bagi Allah, au ghuyuril mutahabbis la ilma indahu yudillul muslimina, au ghuyuril, atau memiliki gairah, ya, memiliki gairah mutahabbisil, semangat, hamasa, kepedulian, empati, tapi la ilma indahu, tidak memiliki ilmu, tidak ada ilmu indahu pada dirinya, maka yudillul muslimina, itu dapat menyesatkan al muslimina, kepada orang-orang muslim. Ada orang yang semangat beribadah tetapi tanpa ilmu, ini sangat berbahaya. Katanya hadis dikatakan ada dua orang yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Yang pertama adalah orang alim, ya, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua adalah orang bodoh yang ahli ibadah. Ini bahaya sekali. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, ini menjadi apa? Menjadi pelopor di dalam merusaknya umat. Kenapa? Karena orang akan mengacu kepada perbuatannya, sementara dia bukan termasuk orang yang mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua, orang bodoh yang ahli ibadah, itu juga sangat berbahaya, karena akan memberikan kesan bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar, padahal itu bersumber dari kebodohan. Na'udzubillah, subhanallah. Ya. Ini sudah cukup dulu, istirahat dulu, besok lagi insyaallah. Al-ikhlas huwa raidud da'wah, wallahu alam. Al-Fatihah.